Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jamaah Tahsinul Quran, hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita. Kita memasuki surat Al-Baqarah ayat yang ke-61. Tapi sebelumnya marilah kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silahkan Bapak Ibu sekalian untuk bisa menyimak surat Al-Baqarah, dibuka mushafnya, kemudian dicari ayat yang ke-61. Ini cukup panjang ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Sadaqallahul Azim. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah, mari kita simak dari awal kembali beberapa cara membaca. Yang pertama ada kata wa idh qultum. Sering orang keliru membaca seolah-olah itu adalah bacaan qalqalah, sehingga cara membacanya wa idh qultum, padahal tidak perlu ada the-nya, cukup dimatikan wa idh qultum. Kemudian qultum, ya, qultum dia adalah qaf yang merupakan bagian dari qalqalah. Tum di sana tidak boleh ditahan karena mim mati ketemu dengan ya, maka dia tidak ditahan 2 harokat, kecuali dia mim ketemu dengan mim atau mim ketemu dengan ba misalnya, baru dia ditahan. Kemudian ada di situ ada bacaan lan nasbira, lan, nah, nun ketemu dengan nun bertasjid, maka dia ditahan 2, ada yang menyampaikan 3 harokat. Lan nas. Nah, kemudian nasbira bukan nasbira. Kalau nasbira berarti Anda mematikan sin, tapi dia adalah shad, maka cara membacanya adalah lan nasbira. Jadi waktu mematikan shad, mulut diusahakan untuk membentuk huruf shad. Jadi lan nasbira ala ta'amin wa, yaitu adalah yamnu, berarti tanwin bertemu dengan wawu idgham bi gunnah, ya. Wa ta'amin wahidin, ikhfa di sana fad. Nah, kalau itu baru dipantulkan karena dal mati meskipun dia di tengah, dia adalah qalqalah. Jadi ada pantulannya. Fad'u lana rabbaka yukh. Nah,
kita ketemu dengan huruf kha yang dimatikan. Jangan keliru jamaah sekalian, jangan sampai membacanya yuhrij. Yuh berarti ha mati, padahal di sana adalah kha. Bagaimana cara membacanya? Kotor. Ya, ditampakkan kalau kotor. Yuhrij lana mimma tumbitul ard. Nun ketemu dengan ba, lalu di sana ada tanda mim kecil ya. Biasanya orang menyebut dalam ilmu tajwid dengan istilah iklab. Tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha. Panjang. Ingat, kalau sebuah bacaan ada tandanya seperti ini, saya sering menyebutnya dengan kata pedang, maka bacaannya adalah panjang. Wa fumiha wa adasiha wa usaliha. Ini saya kira standar. Ola atas tabdilu. Nah, kita kembali bertemu dengan qalqalah. Tabdilu. Alladhi huwa adna. Ketemu lagi qalqalah di sana. Billadhi huwa khair. Khair, jemaah sekalian, itu adalah madlin atau madlayin. Jadi kalau dia berhenti di situ, maka dia bisa panjang sampai 6 harokat. 2 juga boleh. Misalnya Anda membacanya billadhi huwa khair, boleh. Tapi kalau dibaca billadhi huwa khair, boleh juga, karena memang dia bisa panjang. Ihbitu misrang fa inna lakum kumma. Mim ketemu mim, idgham mimi atau mutamassilain. Sa'altum wa duriban alaihimudz zillatu wal maskanatu wa ba, ketemu lagi. Bacaan yang ada begininya, panjang 5 sampai 6 harokat. Bi ghadabim minallah. Ba tanwin bertemu dengan mim ya. Bi ghadabim minallah, ditahan dia 2 harokat. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtul. Di sana ada qalqalah lagi. Wa yaqtuluna nabiyina bi ghairil haqq. Dalam ilmu tajwid itu ada istilah qalqalah sughra, ada istilah kubra. Sughra yang di tengah-tengah tadi. Tapi kalau bi ghairil haqq ya, di ujung itu adalah kubra. Bahkan ada juga yang menyebut kalau kasusnya seperti ini bil haqq, sudah di ujung dia bertasjid, maka ada yang nyebut itu qalqalah akbar. Tapi saya enggak pernah baca ya referensinya bener enggak itu, tapi ada yang berpendapat semacam itu. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dun di sana jamaah karena dia adalah di ujung kalimat yang merupakan mad arid lisukun, maka dia boleh dipanjangkan cara membacanya. Baik, sekarang mari kita baca terjemahnya. Wa id qultum ya Musa. Dan ingatlah ketika kamu berkata wahai Musa. Ya, ini yang berkata ini adalah orang-orang Bani Israel. Lan nasbira ala ta'amin wahid. Ya. Jadi orang-orang ini berkata kepada Musa bahwa mereka itu tidak tahan kalau makannya kok itu aja, kok nggak gonta-ganti, ya kan? Kemudian dia nyuruh Musa nih, fad'u lana rabbaka, maka mohonlah untuk kami, ya Musa, mohonlah engkau itu kepada Tuhanmu untuk kami, begitu. Yukhrij lana mimma tumbitul ar, agar Tuhanmu itu mengeluarkan dari bumi itu jadi untuk mereka dari apa-apa yang ditumbuhkan. Jadi ya apa saja gitu, jangan biar makanan kami itu enggak itu aja, itu kata orang-orangnya anak buai atau Wadya Boloni ya, umatnya Musa yang memang tidak ringan itu orangnya. Mimbaqliha wa qissaiha wa fumiha wa adasiha, yo sayuran, yo kacang-kacangan dan seterusnya. Padahal jamaah sekalian, umat Nabi Musa ini sudah diberikan rizki yang luar biasa berupa makanan yang disebut di dalam Quran. Dalam ayat sebelumnya itu sudah digambarkan tentang manna wassalwa, manuk gemak lan madu putih. Artinya Pak, sebenarnya
dari sisi gizi dan lain-lain itu jauh lebih bagus. Tapi umatnya Musa ini tampaknya tidak puas dengan hal-hal yang semacam itu. Nah, kemudian qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Musa itu berkata kepada kaumnya itu, apakah kalian akan meminta sebagai gantinya ya sesuatu yang tadi di sana disebutkan huwa adna billadhi huwa khair, yang manfaatnya enggak lebih banyak, artinya gizinya enggak lebih bagus, enggak lebih menyehatkan gitu kan. Apa kamu mencari-cari sesuatu yang nuruti apa istilahnya? Nuruti perutnya saja tetapi tidak memperhatikan aspek manfaatnya. Lalu Nabi Musa itu mengatakan ihbitu misrang fa innalakum ma sa'altum. Turunlah atau pergilah kalian ke sebuah kota, maka sungguh kalian akan mendapati apa yang kalian minta. Wa duribat alaihimudz dzillatu wal maskana, dan nanti kamu akan ditimpakan, ya Allah mengatakan ini sebenarnya kepada Musa agar disampaikan kepada anak buahnya itu, nanti Allah akan timpakan kehinaan dan juga kemiskinan. Waba'u bighadabim minallah, dan mereka kembali dengan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, ayat ini menggambarkan tentang sikap tamak, sikap rakus, sikap serakah begitu, sikap ingkar kepada Allah berupa dia kufur, tidak mensyukuri nikmat Allah. Sudah dulu nggak punya apa-apa, mereka nggak bisa makan, nggak bisa minum, lalu oleh Allah disediakan berupa makan dan minum, bahkan makanan dan minuman yang terbaik. Tapi setelah mereka makan dan minum ternyata mereka nggak puas, mereka masih ingin ini, itu, dan seterusnya. Lalu kemudian diperintahkan, pergi saja kalau gitu ke tempat yang kamu kira kamu akan mendapati kemakmuran, akan mendapati kebahagiaan, akan mendapati segala nafsu yang kamu agung-agungkan itu bisa dituruti, bisa benar-benar terpuaskan, silahkan. Padahal dalam ini dikatakan, nek kamu pergi beneran, kamu akan mendapati kondisi sebaliknya. Bahkan ketika nanti kamu menyesal di satu tempat, di mana yang tadi kamu kira di situ adalah surga kebahagiaan, ternyata sebaliknya, lalu kembali, maka mereka akan mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna billah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Lalu ayat selanjutnya mengatakan hal itu, ya, tadi tindakan-tindakan tadi begitu, bi annahum, karena mereka kanu yakfuru, mereka itu telah ingkar, yakfuru, ingkar kepada Allah, bi ayatillah, terhadap ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqtuluna an-nabiyina bighairil haq, dan mereka itu membunuh para nabi seperti Zakaria dan Yahya itu kan, itu juga dibunuh oleh mereka bighairil haq, dengan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Jadi punya kebiasaan buruk mereka itu. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, demikian itu karena mereka membangkang dan mereka telah melampaui batas. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, memang kalau kita membaca ayat ini, case-nya seolah-olah itu hanya bicara tentang Bani Israel, umatnya Nabi Musa. Ya, kalau melihat bagaimana kisah yang dituangkan di dalam ayat ini, ya memang ini bicara tentang bagaimana umat Musa begitu ngeyel, begitu nyebelin, ya. Mereka tidak pernah puas, yang diburu adalah hawa nafsunya, ya, hal-hal yang buruk-buruk saja gitu. Tapi kalau kemudian kita mencoba memetik kebaikan di balik itu semua, kalau ada satu kaidah, ya, kalau nggak salah bunyinya al-ibratu fi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi yang kita lihat adalah keumuman ayat,
maka kita bisa mengambil dimensi-dimensi, nilai-nilai yang itu bisa dijadikan pelajaran di hari ini. Kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang betapa bahayanya nuruti hawa nafsu, bahayanya sikap tamak, bahayanya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan kalau pribadi, kalau dalam istilahnya Ali bin Abi Thalib itu, letak kebahagiaan hati itu adalah ada pada sedikitnya keinginan. Jadi kalau orang itu terlalu banyak keinginan sampai lupa menikmati, mensyukuri apa yang ada di sekitarnya, maka dia tidak akan pernah mendapati kebahagiaan yang sejati. Nah, kalau kita mengalami situasi yang kayak gitu atau condong pada seperti itu, cobalah sesekali bertanya pada hati nurani, karena itu kebenaran sejati, bukan nuruti hawa nafsu. Kalau cuma nuruti hawa nafsu nanti kita kehilangan segalanya. Jadi ditanya, jane iki wis cukup apa durung? Duwe klambi semene iki cukup apa durung? Bisa makan setiap hari itu wis cukup apa durung? Punya kendaraan motor, yang punya mobil ya mobil, itu merasa sudah cukup atau belum? Kalau secara fungsional ternyata sudah mencukupi, ya sudah selesai gitu ya. Jangan kemudian berpikir sesuatu yang di luar kemampuan dirinya hanya sekedar untuk menuruti hawa nafsunya. Maka orang-orang yang semacam itu pasti akan melakukan tindakan-tindakan yang oleh Al-Quran disebut dengan tindakan-tindakan yang melampaui batas. Dan seperti itu ya sebenarnya yang rugi orang yang melakukan, bukan orang lain. Gitu kan? Itu kan sikap kezaliman yang nyata. Mereka itu sudah ingkar, sudah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah baik banget tuh Allah dengan Nabi Musa itu, udah baik banget ya. Segala sesuatu yang diinginkan sudah dipenuhi semuanya. Tinggal dia bilang apa, diceling sama Tuhan, selesai. Tapi ternyata memang sikap rakus dan tamak itu membuat mereka tidak pernah selesai. Ini kalau dicontohkan pada era sekarang ya mungkin kayak pejabat, duitnya udah banyak, ya kan? Lalu jabatannya sudah mentereng, ya masih korupsi juga. Artinya dia masih mencuri atau mencari sesuatu yang di luar apa yang sudah proporsional untuk dirinya. Nyari terus. Jadi saya masih ingat itu. Ada satu kisah up to date ya. Artinya ini terjadi di sekitar kita. Ada seorang bos tambang pasir. Karena dia jadi penambang pasir, maka duitnya mengalir, nggak berseri lah, banyak sekali. Jadi mudah bagi dia untuk nyari uang. Nah kemudian begitu dia mudah nyari uang, maka yang dilakukan pertama orang ini adalah kendaraannya tidak hanya diperbagus, tapi juga diperbanyak. Rumahnya tidak cuma satu, istrinya sampai 8, ya kan? Karena saking kayanya ya, mungkin banyak orang yang kemudian kepelet sama orang ini ya. Perempuan-perempuan yang naksir hartanya bukan karena cintanya, bukan sama sekali. Nah, tapi kemudian ketika dia sedang euforia dengan kekayaannya yang tiba-tiba datang, karena cukup tadi merasa apa-apa dia bisa beli. Bahkan kata seorang teman cerita itu, bahkan dia mau beli helikopter. Bayangkan orang hidup di Magelang kok beli helikopter, mau ngapain ya kan? Nah tiba-tiba kemudian bangkrut yang mengakibatkan seluruh kekayaannya itu habis, dan akhirnya dia kembali ke nol, ke titik nol. Justru jauh lebih berat hari ini daripada hari-hari sebelum dia kaya tadi. Contoh yang kedua, jamaah sekalian, waktu saya ke Bangka ya, waktu itu diceritani sama masyarakat sana. Dulu masyarakat sini itu bertani rempah-rempah, tapi setelah timah itu dibolehkan untuk ditambang, lalu orang beralih ke timah, tapi kemudian lupa yang tadinya memanfaatkan alam menjadi mengeksploitasi alam besar-besaran, sehingga rusaklah seluruh ruang-ruang di sana itu, tanah-tanah di sana itu semuanya rusak dan tidak bisa diperbaharui. Ketika kemudian
mereka dalam kondisi jaya-jayanya, uang sedang banyak-banyaknya, yang dilakukan adalah bagaimana memuaskan keinginan mereka. Ini cerita nyata ini di daerah di Indonesia, di tempat kita. Tapi setelah kemudian ditutup, tidak boleh ditambang lagi, orang kemudian kembali lagi ke titik nol dengan kondisi yang jauh lebih berat. Sudah tidak bisa bertanam rempah-rempah karena tanahnya sudah habis, sudah rusak semuanya. Ini saya kira gambaran di mana jamaah sekalian, perilaku yang sama atau setidaknya mirip-mirip lah dengan apa yang dilakukan oleh umatnya Musa itu sebenarnya sampai kapanpun ada, sampai zaman apapun dia ada. Perilaku-perilaku tamak, perilaku serakah, tidak pernah puas, tidak pernah merasa bersyukur dan seterusnya, itu ada semuanya, komplit lah yang begituan. Makanya jadi saya katakan ayat ini menjadi sangat relevan dan akan terus relevan selama perilaku-perilaku yang mirip-mirip dengan perilakunya umatnya Musa itu masih terjadi di muka bumi. Jadi jamaah insya Allah dimuliakan oleh Allah, semoga ini pelajaran ya, pelajaran yang keren buat kita, bahwa sesungguhnya sikap tamak, tidak bersyukur ya, ingkar kepada nikmat Allah, bermimpi bahagia tapi hanya terus bermimpi, tidak pernah diwujudkan dalam dunia nyata, menunda-nunda kebahagiaan karena orang harus menggunakan syarat yang macam-macam jika dia mau bahagia, maka orang semacam itu sesungguhnya tidak akan pernah menjadi manusia yang benar-benar baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang tadi tidak pernah berpuas diri, kufur dan seterusnya itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka termasuk kelompok manusia yang melampaui batas. Maka jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang suka melampaui batas ya. Kalau batas dalam makna ini kan dalam makna yang amat sangat buruk, jadi saya kira semoga kita semuanya terhindar dari itu. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan kajian tahsin kita bisa dilanjutkan lain waktu, masih melanjutkan ayat yang ada di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan entah kapan waktunya kajian kita ini sampai khatam ya, sampai di akhir surat dan akhir ayat di dalam Al-Quran. Entah ini masih berapa tahun lagi, jika istiqomah mudah-mudahan kita bisa menghatamkan Quran dengan cara tahsin dan juga kita mempelajari isi kandungannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.